Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 5 ayat 1-16. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan dalam masa Prapaskah ini yang berhubungan dengan Injil yang baru kita dengar. Yang pertama, Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah menutup mata kepada penderitaan manusia. Ia selalu memperhatikan kita, ia selalu merasakan keluh kesah kita, ia selalu berjalan dari rumah ke rumah, ia selalu ada di dalam diri kita. Tetapi apakah kita merasakan kehadiran Allah? Apakah kita mau mencari Allah? Itulah hal yang pertama yang kita dengar, bahwa Yesus berjalan. Ia ingin menemukan setiap orang teristimewa yang mengalami penderitaan. Ia ingin menyembuhkan. Tapi sekali lagi, apakah kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Yesus Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah menutup mata bagi manusia. Ia penuh cinta yang mencari kita, ya, seperti anak yang hilang. Ia lebih dahulu mencari, dia lebih dahulu berlari memeluk anak yang hilang, anak yang pergi jauh daripadanya. Demikian pun hari ini, ia mencari domba-dombanya hilang, ia mencari orang-orang yang susah, ia mencari orang-orang yang menderita. Luar biasa. Itulah Allah kita. Yang kedua, dalam setiap perjumpaan dengan manusia, Allah selalu menawarkan
kepada manusia sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Dan hari ini salah satu tawaran adalah penyembuhan. Maukah engkau sembuh? Maukah? Ini ada satu tawaran. Kalau engkau mengatakan ya, engkau disembuhkan. Tapi engkau tidak menerima, engkau tidak disembuhkan. Tetapi bagaimana tawaran itu bisa diterima? Yesus mengatakan, hai, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Tawaran yang diminta oleh Yesus adalah kasih karunia, kerahiman atau belas kasih Allah kepada manusia. Yang dituntut oleh manusia bagi kesetiaan dalam menjalankan tawaran Allah. Banyak orang yang menerima tetapi tidak setia. Banyak orang yang iya tetapi tidak taat. Nah, tentu hidup kita adalah satu proses. Dalam satu proses itu kita selalu diingatkan. Dan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bagaimana proses itu bisa menyadarkan kita akan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Yang berikut, tawaran Allah adalah tawaran yang memerdekakan manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus merasa merdeka di dalam kasih karunia Allah. Dan kemerdekaan sejati yang bisa dinyatakan oleh manusia adalah pertobatan. Yang berikut, Yesus hari ini berbicara tentang air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan yang terus mengalir. Yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, agar manusia itu merasakan aliran rahmat Allah. Aliran yang menyembuhkan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kesejukan, air yang memberikan rasa lega terhadap dahaga manusia. Saudara-saudari kita dalam pembaptisan telah menerima air itu. Air yang membersihkan kita. Air Roh Kudus yang menyucikan kita, yang bebaskan kita dari dosa. Apakah kita mau selalu meminum air yang diberikan oleh Yesus? Dan apakah kita mau selalu menerima air Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Allah ingin hidup di dalam hidup kita. Allah ingin tinggal di dalam hidup kita. Allah ingin menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Yesus hanya mengingatkan kita untuk menerima tawarannya, tinggal bersama, mengikuti Dia dan bersatu dengan Dia. Tuhan memberkati kita saudara-saudari selama masa prapaskah ini dengan kasih dan berkat Allah yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.